Nah, sekarang kita akan membahas pernyataan khusus. Apa itu pernyataan khusus? Nah, pernyataan khusus ini adalah pernyataan Allah atau Allah menyatakan diri melalui hal-hal yang lebih spesial kepada manusia. Yang pertama-tama melalui Alkitab, yaitu Allah menyatakan diri beserta seluruh kehendaknya melalui firman-Nya atau Alkitab. Kita percaya sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan di teman-teman kita Katolik, yaitu Deuterokanonika, dan teman-teman kita Ortodoks ada beberapa penambahan yang lainnya. Di pernyataan khusus ini, kita bisa melihat bahwa Allah menyatakan diri melalui Alkitab. Tidak seorang pun melihat Bapa, tetapi anaknya yang tunggal menyatakan dirinya. Ketika Yohanes menuliskan di dalam suratnya, atau kita sebut sebagai Injil, Allah menyatakan diri melalui anaknya yang tunggal. Ini memberitahu kita bahwa tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak Allah yang ada di pangkuannya, yaitu Yesus Kristus, menyatakan siapa itu Allah. Jadi ketika kita melihat atau ketika kita pengen merasakan yang namanya kasih Allah, maka kita harus benar-benar memandang Yesus supaya kita bisa merasakan apa yang dimaksud dengan kasih Allah. Karena segala sesuatu yang ada di dalam diri Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Seperti kuasanya, kasihnya, pengorbanannya, kesetiaannya bagi kita manusia. Dan kita harus tahu bahwa melalui Alkitab, manusia mengetahui seluruh larangan, perintah, berkat, dan kutuk, hukuman, dan keselamatan. Jadi melalui pernyataan khusus ini, atau perkataan-perkataan Allah yang dituliskan kepada kita, yang kita nikmati sampai saat ini, itu berisi tentang larangan, perintah, tentang berkat Tuhan, tentang kutuk yang diberikannya kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya, hukuman, dan yang terpenting adalah keselamatan. Dan pernyataan khusus yang kedua, bagaimana Allah menyatakan diri seperti yang disinggung tadi di awal di dalam Injil Yohanes, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yesus menjadi puncak dari pernyataan khusus Allah, di mana hanya melalui manusia beroleh pengampunan dan keselamatan. Kita ingat baik-baik bahwa pernyataan khusus ini diberikan sebagai pemulihan atas hubungan Allah dengan manusia yang telah terputus. Jika kita melihat waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, ketika mereka memakan buah pohon larangan, hubungan mereka dengan Allah terputus, di mana ada yang memutuskannya, ada yang menjadi jurang pemisahnya, yaitu apa? Yaitu dosa mereka. Mereka melanggar perintah Allah atau tidak taat kepada Allah. Dan untuk memulihkan hubungan itu, Yesus Kristus datang ke dunia. Jika Adam dan Hawa tidak taat, maka Yesus Kristus datang ke dunia untuk taat kepada Bapa. Dia menampilkan kegagalan Adam di Taman Eden. Ketika Adam tidak taat, ketika Adam tidak menghiraukan perintah Allah, maka Yesus Kristus datang untuk taat, untuk mematuhi segala perintah-perintah Allah. Dari sini kita mengetahui bahwa pernyataan khusus ini diberikan kepada kita untuk kita manusia, khususnya yang disebut sebagai orang-orang Kristen atau gereja Tuhan. Pernyataan khusus ini diberikan untuk kita mengetahui apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita melalui Alkitab. Dan melalui Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh pemulihan, kita memperoleh kehidupan yang daripada Dia.